Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Dinda Fadilah dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai psikologi pendidikan. Pembahasan yang pertama adalah manfaat calon guru sekolah dasar mempelajari psikologi pendidikan. Ilmu psikologi pendidikan adalah ilmu yang sangat penting dikuasai oleh seorang guru sebagai pendidik dan pengajar. Guru dalam menjalankan perannya sebagai pendidik bagi peserta didiknya tentunya dituntun memahami tentang berbagai aspek perilaku dirinya maupun perilaku orang-orang yang terkait dengan tugasnya, terutama perilaku peserta didik dengan segala aspeknya, sehingga dapat menjalankan tugas dan perannya secara efektif yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan pendidikan di sekolah dasar. Peranan psikologi dalam dunia pendidikan sangatlah penting dalam rangka mewujudkan tindakan psikologis yang tepat dalam interaksi antara setiap faktor pendidikan. Pengetahuan psikologis tentang peserta didik menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan. Karena itu, pengetahuan tentang psikologi pendidikan seharusnya menjadi kebutuhan bagi para guru, bahkan bagi tiap orang yang menyadari bahwa dirinya sebagai pendidik. Pendidikan memang tidak bisa dilepaskan dari psikologi. Sumbangsi psikologi terhadap pendidikan sangatlah besar. Kegiatan pendidikan khususnya pada pendidikan formal seperti pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, sistem evaluasi dan layanan bimbingan dan konseling merupakan beberapa kegiatan utama dalam pendidikan yang di dalamnya tidak bisa dilepaskan dari psikologi. Nah, disinilah pentingnya penguasaan psikologi pendidikan bagi para tenaga pendidik dan disinilah pentingnya peran seorang psikolog dalam dunia pendidikan. Adapun manfaat bagi guru dalam mempelajari psikologi pendidikan ini adalah antara lain agar guru tersebut memahami perbedaan siswa atau diversity of student untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas, untuk memberi strategi dan metode pembelajaran yang tepat, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa tersebut atau konseling, mengevaluasi hasil pembelajaran, berinteraksi secara tepat dengan siswanya, menilai hasil pembelajaran dengan adil, menetapkan tujuan pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penyusunan jadwal pembelajaran, dan memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai implikasi teori-teori belajar dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang pertama ada teori behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori yang mempelajari perilaku dalam proses pembelajaran. Implikasi teori belajar behavioristik dalam kegiatan pembelajaran sangat bergantung pada tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik peserta didik, media dan sarana-prasarana pembelajaran yang tersedia di sekolah. Yang kedua ada teori kognitif. Teori belajar kognitif merupakan pendekatan belajar yang lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Pembahasan yang ketiga adalah upaya seorang guru dalam menghadapi perbedaan siswa, baik dari segi intelijensi maupun kepribadian. Nah, pada dasarnya, peran guru dalam proses belajar mengajar adalah menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang efektif, sehingga kegiatan belajar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan hasil belajar siswa juga akan memuaskan. Pekerjaan guru merupakan pekerjaan yang profesional, sehingga guru harus menguasai pengetahuan yang luas karena kewajiban seorang guru adalah menyampaikan pengetahuan, pengertian, dan keterampilan kepada siswa. Adapun beberapa upaya mengatasi perbedaan intelijensi atau kemampuan peserta didik diantaranya yaitu yang pertama, menyampaikan materi dengan cara yang bervariasi. Misalnya, siswa dengan kecerdasan tinggi dapat menerima materi yang diajarkan dengan cepat. Namun, siswa yang mempunyai kecerdasan rata-rata ke bawah mungkin akan membutuhkan sekali dua kali pengulangan lagi. Yang kedua, perbedaan intelijensia juga dapat diatasi seorang guru dengan menjelaskan materi secara umum untuk seluruh siswa. Yang ketiga, memberikan soal-soal latihan bagi siswa-siswa yang dirasa telah jelas dengan materi yang disampaikan. Yang keempat, menanyakan lagi kepada siswa yang lainnya apabila masih ada materi yang perlu dijelaskan kembali. Yang kelima, menggunakan pendekatan pembelajaran fleksibel disertai penggunaan multimedia dan multimetode. Yang keenam, memberikan pengalaman belajar yang menggabungkan pilihan cara belajar siswa menggunakan metode mengajar, insentif, alat, dan situasi yang direncanakan
sesuai dengan pilihan siswa. Yang ketujuh, menggunakan kombinasi cooperative learning, pembelajaran individual dan pembelajaran kelompok atau antara aktivitas-aktivitas belajar yang berpusat pada guru dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedelapan, pendidik hendaknya memiliki pengetahuan yang memadai tentang perkembangan psikologi peserta didik. Pengetahuan ini akan sangat membantu untuk mengenal setiap individu peserta didik dalam mempermudah dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Yang kesembilan, para pendidik hendaknya mengetahui kemampuan daya serap peserta didik. Kemampuan ini akan sangat bermanfaat bagi penetapan materi pendidikan yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Bila peserta didik memaksakan materi di luar kemampuan peserta didik, maka akan menyebabkan kelesuan mental dan bahkan kebencian terhadap ilmu pengetahuan yang diajarkan. Nah, bila ini terjadi, maka akan menghambat proses pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara materi pelajaran yang sulit dan mudah dalam mencakup materi pendidikan. Yang 10, dalam melaksanakan tugasnya, seorang pendidik hendaknya mampu menggunakan metode mengajar yang efektif dan efisien. Berbagai cara dapat dilakukan oleh guru untuk melayani perbedaan individual yang terjadi dalam proses belajar mengajar di sekolah, supaya siswa memiliki niatan dan termotivasi untuk belajar. Dengan adanya niat dan motivasi belajar, diharapkan ketika proses belajar mengajar berlangsung, siswa tidak merasa kesulitan dalam menerima materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Menurut Umar Hamali, cara-cara melayani perbedaan individual adalah dengan selarasi dan program tambahan. Pengajaran individual, pengajaran unit, kelas khusus bagi siswa yang cerdas, kelas remedi bagi siswa yang lamban. Pengelompokan berdasarkan abilitas, pengelompokan informal atau kelompok kecil dalam kelas, supervisi periode individualisasi, memperkaya dan memperluas kurikulum, pembelajaran pilihan atau elective subjects, diferensiasi pemberian tugas dan pemberian tugas yang fleksibel, sistem tutorial atau tutoring system, pembelajaran padat, bimbingan individual, modifikasi metode-metode mengajar, kemampuan yang berbeda dari setiap individu, memerlukan pelayanan tersendiri bagi guru dalam upaya menyelesaikan program pengajaran yang akan dibuat dan dilaksanakan. Dengan adanya penanganan yang berbeda pada individu dalam proses pembelajaran, diharapkan setiap individu merasa nyaman dengan pembelajaran yang diterimanya, sehingga diharapkan dapat berpengaruh terhadap hasil belajar individu. Pada dasarnya, proses penanganan pada setiap individu dilakukan dengan cara-cara yang berbeda-beda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga dalam melakukan suatu penanganan juga menggunakan cara yang berbeda-beda. Setelah guru menemukan perbedaan-perbedaan dari setiap individu, maka langkah berikutnya adalah melakukan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran yang disesuaikan dengan perbedaan tersebut supaya setiap individu mampu berkembang sesuai dengan kemampuan dan kecepatan yang dimiliki oleh masing-masing individu siswa. Pembahasan yang keempat adalah mengenai peran guru sebagai pendidik dan pengajar dalam perspektif pendidikan. Nah, guru sebagai salah satu komponen di sekolah menempati profesi yang penting dalam proses belajar mengajar. Kunci keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah ada di tangan guru. Guru sebagai pendidik merupakan fakta penentu kesuksesan setiap usaha pendidikan. Nah, itulah sebabnya setiap pembicaraan mengenai pembaruan kurikulum, pengadaan alat-alat belajar, sampai pada kriteria sumber daya manusia yang dihasilkan oleh usaha pendidikan selalu bermuara pada guru. Berdasarkan analisisnya, Strauch menjelaskan bahwa guru efektif merupakan para ahli yang menguasai konten dan mengenal para muridnya yang mereka didik dengan menggunakan strategi-strategi perencanaan yang efisien, mempraktikkan pengambilan keputusan yang interaktif, serta dapat mewujudkan keterampilan manajemen kelas yang efektif. Para guru yang efektif dan efisien ini, mereka dapat melakukan lebih banyak hal dalam waktu yang lebih singkat daripada yang dapat dilakukan oleh para pendidik pemula. Selain itu, Slavin 2019 mengatakan bahwa yang menjadikan seorang guru disebut sebagai guru yang efektif
tidak hanya sekedar mengetahui tentang materi pembelajaran, tetapi juga harus mengetahui tentang keterampilan mengajar. Guru yang efektif tidak hanya tahu tentang materi yang seharusnya diajarkan, tetapi juga dapat mengkomunikasikan pengetahuan mereka kepada para siswa. Yang terpenting adalah kemampuan menghubungkan konsep-konsep abstrak dengan pengalaman yang sudah dimiliki oleh para siswa. Wolfgang Henson dan Eller 1999 mengatakan bahwa guru akan terus menghadapi tantangan dalam memotivasi siswa, mempertahankan disiplin serta bekerja sama dengan orang tua, sesama guru dan administrator. Hal-hal tersebut akan sangat penting untuk dilakukan oleh guru dengan melibatkan atribut dan harapan yang unik terhadap para siswanya. Baiklah, sekian kali ini pembahasan saya mengenai psikologi pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.